Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pembelajaran kita kali ini adalah di tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kali ini berjalan lancar dan diberikan kemudahan, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siapkan hati, pikiran, konsentrasi, dan siapkan alat tulis untuk mencatat apabila ada hal-hal penting sehingga nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan macam-macam reklame, menjelaskan pengertian reklame, menentukan gagasan utama dengan tepat, menuliskan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Kita lanjut ke bagian materi. Anak-anak, pernahkah pada saat berjalan-jalan atau bepergian melihat gambar-gambar dan tulisan iklan di pinggir jalan? Sebenarnya gambar atau tulisan apakah itu? Ya, itu disebut reklame anak-anak ya. Reklame adalah media yang digunakan untuk menawarkan sesuatu, baik berupa produk ataupun layanan kepada masyarakat. Reklame dibuat dengan gambar dan kata-kata yang menarik. Jadi, seperti ini contohnya. Terdiri dari gambar dan kata-kata yang menarik. Jenis-jenis reklame yaitu ada jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaan, jenis reklame berdasarkan media penyampaian, dan jenis reklame berdasarkan sifatnya. Jenis reklame berdasarkan tujuan penyampaian. Ada reklame komersial, yakni reklame yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk. Seperti ini contohnya. Dan ada juga reklame non-komersial, yakni reklame yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Jenis reklame berdasarkan sifat. Ada reklame peringatan, yakni reklame yang digunakan untuk mengingatkan masyarakat tentang suatu hal. Seperti contohnya reklame ini. Pada reklame ini kita diingatkan untuk mengistirahatkan atau mematikan lampu apabila tidak digunakan. Jadi ini adalah reklame tentang peringatan hemat energi. Kemudian ada juga jenis reklame permintaan, yakni reklame yang digunakan untuk mengajak warga masyarakat agar saling peduli. Contohnya adalah reklame tentang pajak berikut ini. Dalam reklame ini, masyarakat diminta untuk peduli pajak. Oleh karena itu disebut reklame permintaan. Kemudian ada reklame penerangan, yakni reklame yang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seperti contohnya dalam reklame berikut ini, yakni memberikan informasi tentang protokol kesehatan dan keselamatan. Berikutnya adalah jenis reklame berdasarkan media penyampaian. Ada reklame audio, yakni reklame yang menggunakan media suara atau bunyi tertentu.
Misalnya, reklame yang biasa anak-anak dengarkan di radio. Jadi, reklame tersebut menggunakan media suara atau bunyi. Ada reklame visual, yakni reklame yang menggunakan media gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Atau dengan kata lain, reklame visual ini dapat kita nikmati dengan cara melihatnya. Contoh seperti reklame berikut ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita bisa menikmatinya dengan cara melihat atau visual, baik tulisan maupun gambar. Selanjutnya ada reklame audio visual, yakni menggunakan media gabungan antara audio atau suara dan visual atau penglihatan. Contohnya adalah reklame yang biasa anak-anak saksikan di televisi ataupun di internet seperti YouTube dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk reklame visual. Reklame visual ada beberapa bentuknya, di antaranya ada baliho. Baliho merupakan media informasi berukuran besar yang dipasang di tempat-tempat ramai dengan menggunakan tiang. Ini yang sering kita lihat di pinggir jalan, anak-anak ya, atau di tempat-tempat strategis yang lainnya. Kemudian yang kedua ada spanduk. Spanduk merupakan kain berukuran besar yang berisi informasi yang direntangkan di tempat ramai. Seperti misalnya spanduk penerimaan siswa baru yang biasanya dipajang di depan sekolah. Berikutnya ada poster. Poster juga termasuk reklame, yakni reklame visual. Poster adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Jadi Bu Guru tekankan sekali lagi bahwa poster itu terdiri dari gambar dan tulisan. Misalnya poster berikut ini. Buku adalah jendela dunia. Di sini ada tulisan dan juga ada gambar buku serta gambar pensil. Nah, seperti ini disebut poster. Kemudian ada brosur. Brosur adalah selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Seperti ini contohnya. Brosur biasanya ada yang dilipat 3, lipat 2, ataupun tidak dilipat, hanya 1 lembar saja. Biasanya contoh brosur ini adalah brosur penerimaan siswa baru di suatu sekolah atau brosur yang lainnya. Berikutnya ada embalase. Embalase adalah reklame yang biasanya ada pada kemasan produk yang berupa gambar dan tulisan untuk menyampaikan suatu informasi ataupun imbauan. Pernahkah anak-anak mengamati reklame yang ada di lingkungan sekitar anak-anak? Bu Guru akan berikan sebuah contoh. Ini adalah contoh reklame yang ada di lingkungan sekolah. Kita akan melakukan pengamatan terhadap reklame ini. Dan kemudian hasil pengamatan akan kita tulis dalam sebuah laporan hasil pengamatan reklame di lingkungan sekitar. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam laporan hasil pengamatan diantaranya adalah kalimat, yakni kalimat apa yang tercantum di dalam reklame yang kita amati. Dalam hal ini adalah sekolahku siaga bencana. Di bagian yang kedua ada gambar, yakni gambar apa saja yang ada pada reklame yang kita amati. Dalam hal ini adalah gambar sekolah,
siswa, guru, dan lingkungannya. Di bagian yang ketiga ada tujuan. Apa tujuan dari dibuatnya reklame yang sudah kita amati? Dalam hal ini adalah menginformasikan tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana untuk warga sekolah. Kemudian yang terakhir ada pembuat, yakni siapa yang membuat reklame tersebut. Reklame tadi dibuat oleh tim siaga bencana SD Negeri 6 Pendem. Coba anak-anak amati reklame lain yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Pemasangan reklame memiliki manfaat dan juga dampak tersendiri. Mari kita simak bersama-sama apa saja manfaatnya. Manfaat pemasangan reklame diantaranya, yang pertama, mengenalkan suatu produk kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, mengajak masyarakat melakukan suatu kegiatan. Selain memiliki manfaat, pemasangan reklame juga memiliki dampak tersendiri bagi lingkungan kita. Apa saja dampak dari pemasangan reklame? Di antaranya, yang pertama, reklame dapat mengganggu pemandangan jika dipasang sembarangan. Yang kedua, reklame dapat membahayakan jika reklame yang berukuran besar seperti baliho itu roboh. Maka, pemasangan reklame harus memperhatikan sisi keamanan. Yang ketiga, menghalangi pertumbuhan pohon jika dipasang di pohon. Maka, reklame sebaiknya tidak dipasang pada pohon. Kita lanjut tentang membuat brosur rumah sehat. Bagaimana sih cara membuat brosur rumah sehat? Nah, berikut ini Bu Guru berikan contoh sebuah brosur rumah sehat. Perlu diingat kembali bahwa brosur terdiri dari gabungan kalimat atau kata-kata dan juga gambar. Serta jangan lupa brosur perlu memiliki perpaduan warna yang menarik. Misalnya, jika kita ingin membuat brosur tentang rumah sehat, maka kita berikan gambar sebagai ilustrasi contoh rumah sehat seperti apa. Kemudian bisa ditambahkan gambar anggota keluarga kita. Dan ada tulisan-tulisan yang menyatakan ciri-ciri rumah sehat. Misalnya dari segi jendela atau ventilasi, kemudian kebersihan rumah seperti apa, lantainya bagaimana, dan lingkungan sekitar seperti apa. Sekarang kita akan belajar menentukan gagasan utama pada sebuah paragraf. Bu Guru berikan contoh bacaan yang berjudul Macam-macam reklame. Reklame adalah karya seni yang digunakan untuk memberi informasi, menawarkan produk, atau menganjurkan suatu kepada masyarakat. Reklame dibuat semenarik mungkin agar orang mau membaca. Selain itu, reklame dibuat menarik agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Gagasan utama dari paragraf ini adalah pengertian reklame. Paragraf kedua. Reklame dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame dibedakan menjadi reklame komersil dan non-komersil. Berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi reklame peringatan, permintaan, dan penerangan. Berdasarkan media penyampaiannya, reklame dibedakan menjadi reklame audio, visual, dan audio-visual. Apa gagasan utama dari paragraf kedua ini? Gagasan utama dari paragraf ini adalah macam-macam reklame.
Paragraf ketiga. Reklame visual dapat dibedakan lagi berdasarkan tempat pemasangannya. Ada reklame dalam ruang dan luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di gedung yang strategis. Sementara itu, reklame luar ruang ditempatkan di tempat yang sering dilalui orang. Reklame visual dapat dibedakan menjadi baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Gagasan utama dari paragraf ini adalah macam-macam reklame visual. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali ciri-ciri fisik pada masa pubertas. Kita akan belajar menuliskannya dalam sebuah poster. Nah, berikut ini Bu Guru berikan contoh poster ciri-ciri fisik masa pubertas. Yang pertama, ciri-ciri fisik masa pubertas perempuan. Pada perempuan, masa pubertas ditandai dengan ciri fisik suara menjadi lebih nyaring, pinggul membesar, payudara membesar, mengalami menstruasi, kulit menjadi lebih halus, tumbuh rambut halus di ketiak, dan keringat semakin banyak serta berjerawat. Pada laki-laki, masa pubertas ditandai dengan ciri-ciri fisik, suara menjadi lebih berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, mengalami mimpi basah, otot lebih kuat dan dada membidang, tumbuh rambut halus di ketiak, keringat banyak, dan mulai tumbuh jerawat. Baik, itu tadi materi hari ini. Sekarang kita masuk di bagian latihan. Hari ini Bu Guru akan memberikan tugas. Buatlah sebuah brosur rumah sehat pada buku gambar atau selembar kertas gambar. Jangan lupa berikan identitas lengkap, hari dan tanggal tugas. Sebelum diakhiri, kita akan melakukan refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, sudah belajar apa saja hari ini? Yang kedua, bagian mana yang sudah dipahami? Yang ketiga, bagian mana yang belum dipahami? Yang keempat, bagian mana yang membuat senang? Yang kelima, bagian mana yang membuat tidak senang? Yang keenam, adakah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketujuh, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga sukses, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.